Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, baik di pendidikan ya maupun Bapak Ibu sebagai masyarakat, sebagai orang tua murid ya, serta pemerhati pendidikan semuanya. Bapak Ibu orang tua dari para peserta didik dan siswa ya. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Baik Bapak Ibu semuanya, sahabat ya, guru maupun para TNI Polri, orang tua siswa, peserta didik ya, siswa maupun masyarakat semuanya ya. Sudah kita ketahui bersama ya mengenai wacana ataupun informasi ya yang simpang siur tentang kepramukaan ya, di mana ekstrakurikuler kepramukaan ya atau pramuka itu akan dihapus ya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Tetapi ini ada jawaban dari Kementerian Pendidikan ya bahwa itu tidak hapus. Nah, untuk itu kesimpangsiuran informasi ini mari kita bahas bersama ya pada headline ini. Headline tentang polemik siswa tak lagi wajib ikut kegiatan pramuka plus minusnya. Silakan Bapak Ibu menyimak headline ini ya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan pemahaman ya, pencerahan mengenai informasi yang simpang siur adanya penghapusan kegiatan pramuka dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, untuk itu mari kita simak selengkapnya agar Bapak Ibu bisa memahami informasi ini secara lengkap. Headline, polemik siswa tak lagi wajib ikut kegiatan pramuka plus minusnya. Nah, seperti apa? Mari kita simak bersama. Dari liputan6.com ya, Jakarta. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, Kemendikbudristek ya, tengah menjadi sorotan publik setelah Menteri Pendidikan, Menteri Nadiem Makarim, mengeluarkan Permendikbud nomor 12 tahun 2024. Dalam peraturan itu disebutkan tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang mengubah kegiatan pramuka menjadi ekstrakurikuler tidak wajib diikuti ya, namun hanya bersifat sukarela. Nah, ini jadi pramuka tidak diwajibkan ya untuk diikuti, tetapi sifatnya sukarela. Nah, tetapi selama ini penerapan di sekolah itu ekstrakurikuler pramuka adalah ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh seluruh siswa ya. Bahkan sekolah mewajibkan dengan memberikan penilaian ya, memasukkan di dalam ekstrakurikuler wajib. Pengamat Kebijakan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia UPI ya, Cecep Darmawan mengaku heran dengan peraturan tersebut. Padahal selama ini kegiatan pramuka itu telah memberikan kontribusi positif bagi pengembangan diri para siswa di sekolah. Kalau melihat situasi ini, harusnya kementerian melihat bahwa sekarang soal karakter banyak masalah ya di sekolahan. Justru harusnya diperkuat kegiatan pramuka dan organisasi lain yang ada di sekolah itu, bukan malah diopsikan. Selama ini banyak yang positif dari pramuka. Mengapa harus diopsikan? Harusnya tetap diwajibkan dan difasilitasi dengan baik. Kalau sekarang dianggap belum optimal, jangan-jangan memang fasilitasnya juga kurang optimal, kata dia kepada liputan6.com ya, Kamis 4 April 2024. Nah, ia mengungkapkan ya
Aturan ini akan memberikan angin segar bagi para siswa yang tak ingin mengikuti kegiatan tersebut. Sebab kegiatan program ini diwajibkan, keikutsertaan para siswa disebut masih minim. Saya khawatir diwajibkan saja masih belum optimal, ya, apalagi diopsikan. Padahal kita ingin menemukan pendidikan karakter di sekolah. Jadi jangan lihat dari status hukum saja ya. Melihatnya juga pada realitas hari ini. Kontekstualisasinya ya, seperti apa, tantangan ke depan seperti apa yang dibutuhkan. Kalau soal aspek hukum itu kan multitafsir, kata pakar pendidikan ini ya dari UPI. Cecep menilai penerapan sistem optimalisasi ya, opsional maksudnya. Cecep menilai penerapan sistem opsional dalam program pramuka di sekolah akan berbeda dengan konsep dalam masyarakat, sebab dunia pendidikan merupakan bersifat edukasi yang harus diberikan perhatian secara khusus. Di lingkungan pendidikan beda ya, kalau orang di masyarakat ya bentuk sukarelanya itu ya. Kalau di sekolah kan edukasi, jadi otomatis tentu saja siswa itu jadi anggota pramuka, tetapi kalau berkegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya, itu harus dibedakan. Semua siswa kan anggota OSIS, tapi kan tidak semua orang bisa beraktivitas di OSIS, tergantung minat, bakat, kegemarannya. Namun begitu, Cecep sepakat perlu adanya evaluasi terkait program pramuka di sekolah. Peninjauan ulang itu tidak hanya mencakup aspek hukum saja, namun diteliti secara komprehensif. Saya kira soal pramuka harus ditinjau ulang, artinya apakah rumusannya sudah tepat atau belum dari berbagai aspek, jangan hanya dari aspek legal saja. Itu kan salah satu tafsir ya, jadi berbagai aspek bagaimana sih manfaatnya selama ini, terus juga sejarah kepanduan di Indonesia, jangan salah turut berjuang untuk kemerdekaan, kata Cecep. Karenanya ia menilai kurang tepat jika kegiatan pramuka ini menjadi hak tak wajib ya diikuti siswa. Padahal program pramuka itu ya mengandung filosofi yang baik untuk didukung dengan fasilitas memadai. Anak-anak sekarang kalau misalnya sekarang minat kepanduannya kurang, apalagi nanti diopsikan, jadi hemat saya harus mengaca dulu bagaimana filosofis kepramukaan dan mengoptimalkan organisasi-organisasi kepramukaan ini dengan berbagai fasilitas yang memadai, seperti diberi bantuan misalnya anggarannya, aktivitasnya, segala macamnya, jelas Cecep. Jadi jangan sampai tidak semua orang tidak suka pramuka, misalnya alasannya itu kan pada kegiatan ya. Tapi jiwa pramuka, dasar dharma pramuka harusnya melekat ya. Itu menurut saya, dasar dharma pramuka itu sesuai dengan Pancasila. Dia menegaskan. Menurut Cecep banyak kebijakan pemerintah ya, kementerian ini di bawah Mas Nadiem yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Hal ini lantaran kebijakan tersebut dibuat tanpa adanya kajian yang bersifat akademik. Harusnya kementerian sebelum membuat peraturan lebih baik membuat semacam naskah akademiknya. Jadi nanti diperlihatkan saja naskah akademiknya. Kalau orang bertanya ini itu dalam pembuatan naskah itu harusnya juga melibatkan berbagai pihak termasuk Kuarnas. Nanti kalau ada pertanyaan lain jawab aja Kuarnas. Jadi kelihatannya kementerian kurang melakukan komunikasi dengan Kuarnas. Juga komunikasi publiknya kurang bagus dalam pengertian beberapa peraturan yang dikeluarkan kementerian
selalu gaduh. Nah, saat ini para siswa harus didorong untuk mengikuti kegiatan pramuka tersebut. Semua komponen dalam sekolah memiliki peran penting dalam mewujudkan keikutsertaan siswa. Guru, kepala sekolah, pembina, dan pimpinan OSIS sangat urgen untuk mendorong siswinya mengikuti program kegiatan pramuka. Nah, untuk sekolah ya tetap harus menawarkan pramuka sebagai salah satu pilihan eskul bagi siswa dengan memberi kebebasan kepada siswa untuk memilih atau tidak. Itu jawaban dari Satriwan Salim. Kedua, dia melanjutkan jika di sekolah sudah ada organisasi gugus depan gudep sekolah yang aktif ya, siswa yang memilih mengikuti pramuka kemungkinan akan menjadi pengurus gudep. Nah, ketiga, sebagai negara hukum, P2G menegaskan perlunya merujuk pada Undang-Undang Gerakan Pramuka yang menyatakan bahwa pramuka adalah kegiatan yang bersifat sukarela. Meskipun eskul pramuka sekarang menjadi sukarela, P2G berharap sekolah tetap menawarkan dan menyediakan pramuka untuk mengembangkan minat dan bakat anak dalam bidang kepanduan. Kepala Bidang Advokasi P2G ya, Iman Zanatul Heri menambahkan, saat ini yang lebih penting adalah bagaimana sekolah dapat mengubah kegiatan pramuka, membangun ekosistem pembelajaran pramuka yang menyenangkan, penuh inovasi dan anti kekerasan. Kita harus mengubah pramuka menjadi eskul yang menarik, egaliter dan anti-bullying agar siswa tertarik untuk bergabung tanpa harus diwajibkan oleh negara. Terakhir, P2G menegaskan bahwa keberadaan setiap kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sangat penting untuk menggali potensi siswa. Sekolah harus mampu merancang kegiatan ekstrakurikuler yang menarik, bermanfaat, dan anti kekerasan. Nah, ini dalam kelanjutannya ya. Pada pernyataannya di sini dari Sekjen Partai Gerindra ya, Ahmad Muzani meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk membatalkan rencana menghapus ekstrakurikuler wajib pramuka di sekolah-sekolah. Menurut Muzani, harusnya kegiatan eskul pramuka digalakan sebagai cara pembentukan karakter anak-anak Indonesia, sebab kepanduan dalam pramuka merupakan nilai-nilai yang penting untuk mendidik anak-anak Indonesia yang berkarakter Pancasila dan keindonesiaan. Nah, ini menurut dari Gerindra ya. Rencana menghapus eskul pramuka wajib di sekolah-sekolah justru akan mengikis pemahaman kebangsaan, cinta tanah air, dan Pancasila. Nah, justru eskul pramuka harus digalakkan dan diperkuat sebagai upaya memupuk kecintaan anak-anak kita kepada Pancasila, Indonesia, dan nasionalisme. Nah, kata Muzani juga ya, jadi menurut saya keputusan untuk menghapus pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah sangat keliru. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan dukungan terhadap kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim yang tidak lagi mewajibkan kegiatan ekstrakurikuler pramuka bagi murid sekolah. Ya, menurut Ma'ruf Amin ya, Wakil Presiden ini, penting bagi murid untuk memiliki opsi di antara beragam kegiatan ekstrakurikuler termasuk pramuka tanpa merasa terpaksa. Nah, ini dari Ma'ruf Amin ya, Wakil Presiden, memberikan gambarannya seperti itu ya. Jadi tidak perlu dipaksakan ya.
Jadi pramuka itu sebagai opsi ya, apakah silakan yang mau secara sukarela karena memang prinsipnya adalah sukarela. Saya pikir itu baik karena sekarang tidak ada paksaan. Dengan adanya pilihan, mereka memilih pramuka akan memilih motivasi dan niat yang lebih kuat. Menurut saya itu akan lebih bermakna, ujar Ma'ruf Amin ya. Meskipun Ma'ruf Amin mengakui pentingnya pramuka dalam memberikan pendidikan integritas dan mempersiapkan generasi muda Indonesia, ia menekankan bahwa yang terpenting adalah para murid dapat memilih kegiatan sesuai minat mereka tanpa adanya paksaan. Selain itu, Ma'ruf Amin juga menyatakan perlunya perbaikan dalam pembinaan di lingkungan pramuka untuk memastikan bahwa pengalaman tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi para peserta didik. Nah, ini ya, banyak komentar dari para tokoh ya, dari DPR, dari eksekutif ya, bahkan dari wakil presiden juga tadi sudah mengungkapkan ya. Sebagai tambahan, pendidikan pramuka adalah pendidikan ekstrakurikuler wajib dalam kurikulum 2013. Pendidikan kepramukaan memiliki 3 model, yaitu model blok, aktualisasi, dan reguler. Model blok adalah kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang diadakan setahun sekali. Model aktualisasi adalah kegiatan yang wajib dalam bentuk penerapan sikap. Dan model reguler adalah kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang diadakan di gugus depan. Kemendikbudristek memastikan akan menyediakan panduan yang jelas mengenai ekstrakurikuler pramuka dalam panduan implementasi kurikulum merdeka yang akan diterbitkan sebelum tahun ajaran baru. Pada dasarnya, setiap sekolah tetap wajib menawarkan pramuka sebagai salah satu ekstrakurikuler. Ketentuan ini tidak berubah dari kurikulum sebelumnya. Ini Pungkas Anindito ya, Kepala BSKP ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini ya mengenai kepramukaan yang menjadi pro dan kontra. Ternyata penjelasan dari Kementerian ya Pendidikan dan Kebudayaan tidak dihapus, tetapi kembali pada prinsip kepramukaan adalah sukarela. Jadi di sekolah diadakan berbagai macam ekstrakurikuler dan semuanya itu tidak ada yang harus wajib ya, karena dikembalikan kepada minat siswa masing-masing sesuai dengan potensinya dan minatnya ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk harus memilih ekstrakurikuler pramuka, apalagi ada yang mengikat ya. Nah, demikian ya Bapak Ibu, dari banyak silang pendapat ini tentu saja kita perlu memahami ya maksud dan tujuan dari pengaturan kembali ya, bahwa pramuka itu tidak diwajibkan ya, tetapi hanya opsi ya, boleh milih ekstrakurikuler ekstra pramuka, kesenian atau keagamaan dan sebagainya ya. Jadi kembalikan kepada siswa. Dan ini sedang masih dalam pembahasan ya. Semoga dari Kementerian Pendidikan akan menerbitkan ya peraturan yang sebenarnya sehingga tidak terjadi simpang siur ya tentang kepramukaan ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya, rekan-rekan semuanya telah menyimak video ini. Ini sifatnya umum ya, bagi para orang tua siswa, bagi para peserta didik, para guru, para tendik maupun para pakar pendidikan ya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.